Bunda merendahkan betul di hadapan Allah. Hina betul. Bunda bilang hamba lemah, hamba gak kuat, hamba gak mampu, hamba gak punya daya upaya. Setelah Bunda menghinakan diri, baru Bunda minta, ya Allah, jika ujian ini disebabkan karena dosa hamba, ampuni dosa hamba. Mulai nangis. Jadi pertama muji Allah dulu, 2 sholawat, 3 merendahkan diri, baru yang keempat minta sama Allah. Bunda berani berbuat, berani bertanggung jawab. Betul? Tolong jawab, apakah Allah tahu yang kita lakukan? Apakah Allah melihat yang kita lakukan? Tidak ada satupun yang tersembunyi dalam pandangan Allah. Betul? Semut hitam bertengger di batu yang hitam, muncul di malam hari di sebuah gua yang hitam. Mata kita mungkin tidak bisa melihat semut itu. Allah tahu tidak? Daun kering berjatuhan dari pohonnya, berserakan di atas tanah. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah daun yang jatuh itu. Pertanyaannya, Allah tahu atau tidak? Mohon maaf, disembunyikan, ditutupi, gimana pun caranya, kalau Allah udah bilang kun fayakun, kebuka, jadi pasti akan kebuka. Betul? Maka mohon maaf, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mbaknya tadi temuin, sebanyak apapun dosa kita, selama kita minta ampun, pasti Allah akan ampuni dosa kita. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu luas, besar. Dan jika engkau bertobat, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita seluruhnya. Betul? Yang banyak dosa, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Betul? Maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terbaik untuk memperbanyak sujud kita kepada Allah, memperbanyak doa kita kepada Allah. Kenapa? Sujudmu lebih dalam membuat hatimu lebih tenang. Betul? Bunda sayang, kira-kira masuk bulan Ramadan, hati bunda tenang apa gelisah? Kok kayak mencurigakan jawaban? Ketika masuk Ramadan, hati bunda tenang apa gelisah? Jangan-jangan ada yang gelisah karena belum beli bahan buat bikin kue salju. Jangan-jangan ada yang gelisah karena belum bikin nastar, belum beli baju baru. Shh, hati-hati. Yang ketika Ramadan masih gelisah dengan urusan dunia, terlalu sayang kita dengan Ramadan. Betul? Jangan gelisah dengan dunia, gelisah dengan akhirat. Bunda udah berapa tahun ketemu puasa Ramadan? Kira-kira ada perubahan gak hidup kita? Jangan-jangan tiap tahun puasa Ramadan tapi gak ada perubahan dalam hidup kita. Makanya ada istilah, ada yang disebut dengan puasa ular, ada yang disebut dengan puasa ulat. Puasa apa? 1 puasa ular, 2 puasa ular. Konon katanya
Dua hewan ini dua-duanya berpuasa. Betul? Untuk melakukan metamorfosa dalam hidupnya, dua-duanya puasa. Cuman ular dan ulat beda hasil puasanya. Ular sebelum puasa namanya ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa pun namanya ular. Itu mah puasa ular. Tapi ada puasa ulat. Ulat mah sebelum, ketika, setelah beda. Sebelum puasa namanya ulat, cek orang Sunda mah hileun. Betul? Ketika puasa jadi kepompo, setelah puasa jadi kupu-kupu. Betul? Berubah tidak? Sebelum puasa orang jijik melihatnya. Ketika puasa orang gak mau mendekat kepadanya. Tapi setelah puasa orang merindukan kedatangannya. Kalau ke rumah ada kupu-kupu, bilangnya mau ada apa? Tamu, dirindukan. Betul? Pertanyaannya, kira-kira Bunda sayang masuk kategori puasa yang mana? Ular apa ulat? Jawab, ular apa ulat? Yang keras, ular apa ulat? Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan hati kita lebih tenang. Tepuk tangan untuk kita semua. Bunda, Allah itu sangat baik dan maha baik. Allah itu sangat baik dan maha baik. Akuntansinya Allah dalam mencatat kebaikan dengan keburukan beda. Kalau keburukan baru dicatat kalau sudah melakukan keburukan. Tapi kalau kebaikan baru niat saja udah dicatat. Bunda bilang gini, ayah. Iya Bunda. Ayah, ini kan belum tidur. Oh, belum tidur ya. Ngobrol di ruang tamu ya, maaf. Nanti Iya Bunda. kita sholat malam ya. Wah, iya Bunda. Ayah juga ingin sholat malam dengan Bunda. Baru niat, baru ngajak. Ada pahala nggak? Satu pahalanya. Kemudian nanti malam bangun sholat, maka Allah berikan 10 pahala. Jelas apa jelas? Maka Bunda niatnya udah bagus. Tapi pertanyaannya, Jangan keseringan ngambil niatnya doang. Pertanyaannya keseringan. Kalau keseringan namanya bukan ketiduran, Ditidurin. Emang tidurin saja. tapi kebiasaan. Betul? Kalau ketiduran itu sekali-sekali. Kalau tiap malam ketiduran, namanya bukan ketiduran, namanya Jelas apa jelas? Makanya niat itu nanti ada yang kedua Bunda, namanya azam. Azam. Namanya apa? Azam. Ada niat, ada azam, ada amal. Niat di hati. Azam kesungguhan. Oh, tekad ya. Tekad. Jadi kalau Bunda bilang nanti malam kita qiyamul lail, ayo disiapin alarmnya. Betul. Betul? Ayo disiapin kondisinya. Ayo disiapin semua hal yang bikin kita punya tekad yang kuat untuk sholat malam. Betul? Nanti yang ketiga amalnya. Makanya ada niat, ada azam, ada amal. Niat mah semua juga pengen niat. Tapi azamnya, contoh Bunda, Ramadan tahun ini mah saya pengen hatam Quran 3 kali hatam. Bagus gak? Bagus. Namanya apa? Niat. Niat. Buktikan kalau memang serius azamnya apa?
Maka bunda lakukan. Saya mah janji setiap selesai sholat 1 juz. Berarti kalau sholat 5 waktu ada 5, berarti beres sholat 1 juz, berarti sehari berapa juz? 5 juz. Betul gak? Dikali 6 hari ketemu 30 juz. Berarti kalau Ramadan ada sebulan, 6 dikali 4 24, 6 dikali 5, berarti bunda bisa hatam 5 kali. Azam bukan? Maka ada niat, ada azam. Kuatkan niatnya, tekkan azamnya. Bunda, kalau sujudnya dalam sholat itu sudah ada bacaannya yang sudah ditentukan. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala pujian untuknya. Maka dalam sujud ketika sholat sudah ada bacaan yang ditentukan. Sebaiknya, seharusnya mengikuti apa yang sudah ditentukan. Karena ibadah sholat itu kita mauquta, segala aturannya telah ditentukan. Waktunya, kaifiyahnya, bacaannya, semua sudah ada. Betul? Adapun mungkin yang bunda tanyakan lebih kepada sujud sunnah atau dalam doa. Mana yang harus lebih banyak? Tentu dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita perbanyak. Zikir misalnya. Apa zikir yang paling disukai oleh Allah? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir bagus. Boleh juga bunda memperbanyak istighfar. Zikir. Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosaku. Boleh. Kalau mau naik level lagi, baca Sayyidul Istighfar. Barang siapa yang di pagi hari dan petang hari membaca Sayyidul Istighfar, kemudian ajal menjemputnya, maka tubuhnya pasti masuk ke dalam surga. Termasuk doa yang lain. Kan kalau bunda bicara kalau urutan doa yang paling baik itu gimana? Ada 4. 1. Memuji Allah. 2. Bunda boleh menggunakan wasilah untuk menghadirkan sholawat terbaik kepada Rasulullah. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan yang keempat, meminta kepada Allah. 1. Memuji Allah. 2. Bersolawat. 3. Merendahkan diri. Dan yang keempat, meminta kepada Allah. Tadi bunda AA bilang, sebelum minta apapun, minta apa? Minta ampun kepada Allah. Jadi kalau bunda doa begini urutannya kira-kira, ya Allah, ya Rozak. Kalau bunda minta pengen rezeki nih, ya Allah ya Rozak. Duhai Allah yang maha memberi rezeki, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba ini lemah ya Allah. Hamba gak punya daya upaya ya Allah. Hamba tuh lagi susah ya Allah. Suami hamba lagi susah ya Allah. Kalau bukan engkau yang nolong hamba, siapa lagi? Tuh mulai, ini kan urusan rezeki kan. Suami hamba di PHK ya Allah. Usahanya bangkrut ya Allah. Sedangkan hamba banyak kebutuhan ya Allah. Kalau bukan kepada engkau, kepada siapa lagi? Mulai tuh. Hamba tuh capek ya Allah minta sama manusia. Sakit, pinjam sama Cida nggak dikasih ya Allah. Pinjam, mulai itu curhat. Jadi bunda merendahkan betul di hadapan Allah. Hina betul. Bunda bilang hamba lemah, hamba nggak kuat, hamba nggak mampu, hamba nggak punya daya upaya. Setelah bunda menghinakan diri, baru bunda minta, ya Allah, jika ujian ini disebabkan karena dosa hamba, ampuni dosa hamba. Mulai nangis. Jadi pertama muji Allah dulu, 2 sholawat, 3 merendahkan diri,
Baru yang keempat, minta sama Allah. Makanya kita beruntung ya, di Jalan Dakwah BTV, di akhir acara pasti akhir mendoakan. Makanya bunda yang hadir, pemirsa yang di rumah, ikut doa, ikut aminkan. Mungkin pas sendiri mah bunda teh susah kan berkata-kata teh kan. Kadang, ya Allah, apalagi ya Allah ya. Eta pokoknya mah ya Allah, eta pokoknya mah. Nah, daripada bunda susah, aminkan. Betul nggak? Satu orang berdoa, yang hadir mengaminkan, maka Allah kabulkan doa-doanya. Jelas? Jadi berzikir boleh, berdoa boleh, memuji boleh. Karena dalam sujud yang sifatnya sunnah, perbanyak, bahkan dilama-lamain. Karena jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika kapan? Sujud. Selagi bulan Ramadan, perbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.